محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبناء وشفائها والنور الأبصار وريائها وقوت أرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بإذنه وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مصفى وصنا وحبانا معالك الأدهار ما نشرق الأسماء فهم سبل النجاة همانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kurang kenceng, gak enak bener. Gak enak bener. Ya, gak enak bener. Kurang kenceng. Ya, orang mengucapkan salam sunnah, tapi yang jawab wajib. Ulang saya lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Allahumma shalli ala Muhammad. Itu asyik dengar ya, dengarnya asik, indah, bagaikan Allah turunkan keberkahan oleh Allah Subhanahu Ta'ala di tempat yang mana antum jelis-jelis semuanya. Ya, di mana Allah turunkan tempat yang mana Allah kangenkan, yang mana Nabi Muhammad selalu bahwasanya menunggu umat-umatnya baginda Rasulullah SAW untuk jelis di tamannya, taman surganya Allah Subhanahu Ta'ala. Ya, yang kita hormatin fil awal yaitu guru kita Al-Habib Zain Al-Haddad, ya, dan guru kita, ya, di sini banyak guru-guru. Ya, kita doakan guru kita semuanya yang ada jelis di panggung ini, ya, mata Allah bihi bi ulumihi fid dairin amin. Dan kita doakan juga guru-guru kita biar panjang umur, sehat wal afiat, dilancarkan rezekinya, dikabulkan hajatnya, dikabulin niatnya, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, ya, luar biasa. Ini malam spesial dalam rangka 1 Muharram, di dalam langkah lagi bahwasanya menyambut, ya, kemerdekaan, yaitu 17 Agustus tahun 1940 berapa ini? 45 zamannya dulu. Tapi tahu nggak semuanya itu bahwasanya di tahun 1445 itu siapa yang megang bahwasanya untuk menaikkan bahwasanya Indonesia itu menjadi merdeka? Ya, ada yang paham nggak? Ada yang tahu nggak bahwasanya sejarah tentang 1442, dari 1442 itu sampai 1945? Ya, ada yang paham nggak? Ini kalau kita cari di buku sejarah banyakkan daerah Jepang. Tapi kalau dikirakan bahwasanya, ya, di dalam qiraah, di dalam bahwasanya di dalam kitab mereka ada cerita-cerita tentang salafus saleh. Ya, salafus saleh di zaman waktunya, ya, tahu Husni Tamrin. Waktu itu Husni Tamrin gorib am goribul ma'al Habib Ali Habsyi Kuitang. Di saat itu beliau, ya, di saat itu beliau bahwasanya, ya, di saat 1942 itu Soekarno baru keluar dari penjara. Beliau keluar dari penjara bingung mau mencari guru siapa yang menerima dia, dan akhirnya dekat sama Husni Tamrin. Ini kalau kita buka ini cerita nggak ada dicari kitab, cuman ada di Salafun Saleh. Ya, ada di cara Salafun Saleh. Nah, di saat 1942 akhirnya ini Soekarno, ya, diajak sama Husni Tamrin, ketemu lah sama Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, yaitu Habib Ali Habsyi Kuitang. Ya, Habib Ali Habsyi Kuitang ini orang yang anggoribu ilallah wan goribu min awliya Allah, anggoribu min awliya Allah tulu aynal gallahi. Nah, ini bahwasannya, ya, orang-orang yang sudah dekat sama Allah, orang yang cinta sama Allah, pasti banyak jalannya dikasih sama Allah Subhanahu Ta'ala. Dan akhirnya, ya, bahwasanya, ya, akhirnya Al-Habib menerima bahwasanya, ya, bahwasanya Soekarno datang ke tempat siapa?
ke tempat Husni Tamrin dan tempat Al Habib Ali Habsyi Kuitang. Diajaklah Husni Tamrin tadi, diajak Soekarno tadi, diajak sama Husni Tamrin, dan akhirnya ketemulah sama Al Habib Ali Habsyi Kuitang. Di pas ketemu sama Habib Ali Kuitang, maka Soekarno diajarkan bersama Al Habib Ali Habsyi Kuitang, dan Soekarno pernah tinggal di rumah Al Habib Ali Habsyi Kuitang itu selama 4 bulan untuk belajar bersama Al Habib Ali Habsyi Kuitang. Ya, ini kenapa bahwasanya ana bahas? Ini kenapa Anda bahas tentang sejarah di tahun 1942 sampai 1945? Ya kenapa? Sekarang inilah waktunya membahas. Kalau kemarin-kemarin kita nggak bahas. Kemarin-kemarin kita bahas tentang Isra Mi'raj, puasa. Ya, kita bahas lagi tentang Idul Fitri. Kita bahas lagi tentang tentang Lebaran Korban. Ya, nah sekarang inilah bahwasanya kita bahas tentang kemerdekaan. Ini kita harus kudu tahu nih. Jangan kita tulis di majelis taklim doang, kita pakaian sunnah tapi hatinya kagak pakai sunnah. Naudzubillah min dzalik. Ya, kita pakai peci sunnah, pakai sarung, pakai kokoh sunnah, pakai hijab sunnah, menutup aurat bagus, hatinya kagak sunnah. Apa yang dibilang kagak hatinya sunnah? Busuk dengki. Gimana kalau kita sering pakai tibaknya tentang pelajaran baginda Rasulullah tapi di hati kita masih ada dengki dan hasud? Dan bagaimana caranya kita membersihkan bahwasanya sunnah baginda Rasulullah kita pakai dan Allah ridho sama kita? Ya, ini perlu kita tahu. Orang-orang yang di Pulau Jawa, orang-orang yang di Pulau Jawa dan di luar Jawa harus tahu nih kita sejarahnya tentang 1445. Itu Soekarno waktu mau kemerdekaan dia izin dulu sama gurunya yaitu Al Habib Ali Habsyi Kuitang. Beliau izin sama Habib Ali Habsyi Kuitang. Beliau izin sampai bahwasanya, wahai guru, aku ada perintah, aku ada amar dari orang Jepang untuk kemerdekaan ini. Gimana gitu? Habib Ali berkata, ala kulli hal fi hadal qawm fi hadal mustaqil ila Allah. Kata Habib Ali. Habib Ali ngomong begitu. Di hadzal yom, kemerdekaan bahwasanya di hadzal yom aku perintahkan bahwasanya engkau iyahkan omongan tadi, maka dimerdekakanlah oleh orang Jepang dan Indonesia menjadi merdeka. Selesai dari sisi kemerdekaan, maka Soekarno disuruh sama Habib Ali Habsyi Kuitang hijrah kemanapun. Dan beliau hijrah, dan banyak lagi kisahnya beliau bahwasanya beliau termasuk dekat sama Habib Soleh Tanggul, beliau dekat sama Habib Salim bin Jindan, beliau dekat sama para habaib, para kiai. Ya. Nah, dan di saat itu siapa yang merdekakan bahwasanya? Ya, siapa yang merdekakan Indonesia ini sebenarnya? Kita perlu tahu. Jangan kita duduk di majelis taklim doang tapi kita nggak tahu kemerdekaan itu siapa. Yang punya kemerdekaan di bawahnya Indonesia ini adalah siapa? Para habaib, para asatizah, para guru, orang pesantren, orang thalabul ilm yang kemerdekaan ini yang mengangkat kemerdekaan di Indonesia ini. Kalau kagak ada habaib, kalau kagak ada ustadz, kagak ada thalabul ilm. Apa thalabul ilm? Orang yang menuntut ilmu. Ya, kalau tidak ada orang-orang yang menuntut ilmu, kalau orang-orang tidak ada seperti habaib, tidak ada seperti ustadz, ini maka dunia kagak ada begini. Nah, makanya kita harus apa? Puji syukur kita. Kita alhamdulillah bahwasanya apa? Dinikmat jalannya sekarang. Kita udah tinggal nikmatin, gimana kitanya tinggal ikhtiar. Tinggal gimana kitanya? Ikhtiar. Nah, makanya ikhtiar itu yang susah kita buatin. Ya, ikhtiar itu yang susah kita buatin. Banyak di situ bahwasanya jalan yang benar-benar jalan untuk menuju berapa jauh ilmunya Allah dan berapa jauh ilmunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maqala al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih radhiyallahu an, beliau berkata, al khairu ma kulli ma yattiba wa syarru ma kulli ma yattiba.
Kalau memang engkau tunjukkan jalanmu di tempat orang yang ketemu, bahwasanya ketemu orang yang baik, engkau ikutin. Tapi bahwasanya kalau engkau udah ketemu sama orang yang mendusyar, yaitu menuju bahwasanya naru ilallah. Apa naru ilallah? Nerakanya Allah, jauhin. Yabi'u ba'idan. Yaibul ba'idan, kata Habib Abdullah. Kata Habib Ahmad bin Abdul Qadir, kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fagir. Jauhin. Jangan engkau dekatin. Tapi yang engkau dekati bahwasanya kullu may yuttiba wa khairu ma kulli yuttiba. Kau deketin orang-orang yang mana nih? Orang-orang yang dekat, yang mencari ilmunya Allah. Orang-orang yang dekat bahwasanya mengumpulkan amal-amalnya. Dia mengumpulkan amal-amalnya. Mengumpulkan amal-amalnya. Berniat. Ya, yang selalu meniat keluar dari rumah, kita niat ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Keluar dari rumah. Keluar dari rumah selalu niat, ya Allah, aku sekarang keluar dari rumah, aku mau menuju tempat majlis ta'limnya baginda Rasulullah. Ya Allah, ridhoin langkahku. Ya Allah, berkahkanlah aku menuntut ilmu dari semua guruku, ya Rabb. Ya, karena kalau antum dengan selalu berniat berjalan menuju tempat yang mana antum tuju, itu selalu niat, Allah berkahkan hidup kita. Ya, Allah berkahkan hidup kita. Yang biasa bahwasanya innama a'malu binniyat. Sesungguhnya niat itu tergantung dari amal kita. Nah, bahwasanya dari gantung dari amal kita itu apa yang kita harus lakonin dan apa yang kita harus cari. Ya. Nih. Ya, bahwasanya yang kita harus cari, yang kita harus ademin. Ya. Ya. Ini yang kita harus cari. Banyak dengan kisah-kisahnya di bahwasanya di bulan Muharram, ya di bulan Muharram ini dan besok juga jangan lupa kita besok ada bahasa sunnah ya. Besok nih puasa sunnah 9 sama 10 ya, 9 sama 10. Yang belum puasa di bulan Muharram puasa, ikutin ittiba sunnah baginda Rasul, ikutin sunnah-sunnah dari baginda Rasul, ikutin. Jangan kita duduk di majlis ta'lim doang tapi di belakangnya kita masih buat maksiat, gimana Allah mau ridho. Ya, kita duduk banyak sekarang di zaman sekarang ini, aneh nggak buka mau ikhwan mau deh ya, mau ibu-ibu mau bapak-bapak ya. Sekarang kita mencari contoh, banyak orang datang ke majlis taklim, banyak orang datang bahwasanya menuntut ilmu tapi pulang naudzubillahi min dzalik. Ini khusus ya, khusus buat ar-rijal ya, almar'ahnya entar ya, khusus buat ar-rijal. Apa itu rijal? Laki-laki, khusus yang buat laki-laki. Jangan ente taklim doang di sini, ente kalau ketemu sama guru cium tangan bulak-balik, cium tangan bulak-balik, pengen foto, tapi nggak taunya di saat pulang ke rumah ya, di saat pulang ke rumah al jannatu tahta aqdadil ummaha ini disepelekan sama dia. Apa disepelekan? Umi terkadang main keluar aja dari rumah kagak izin sama umi. Di mana tempat keberkahan antum? Kalau antum tidak dapat ridhonya orang tua, maka Allah nggak ridho sama antum semuanya. Kayak gimana kalau mau ridho nih mencari seseorang guru, ridhoin dulu yang di rumah. Antum keluar ada sikap dan attitude antum kepada orang tua. Kenapa? Bahwasanya orang tua inilah yang bawa antum dengan ilmunya, dengan antum menuntut ilmu, Allah ridho, orang tua ridho. Orang tua nggak ridho, Allah nggak bakal ridho. Zaman sekarang, wah disuruh ditelepon sama gurunya, fulan bin fulan datang kemari, berangkat, jalan dulu berangkat. Nah, beliin beras, lupa, ntar dulu nih lagi main handphone. Na'udzubillah min dzalik. Gimana Allah mau ridho? Allah mau ridho. Ya, Allah nggak bakal ridho. Apa ya di kalangan ulama maka Ali Al-Haddad, Abi Abdullah bin Ali Al-Haddad berkata bahasanya di dalam kitab Diwan Haddad disebutkan apa? Al-waladu ta'ib al-ghahibul ghaib ya'alluhu sya'id la'aklum bil wasi'. Kalau engkau tidak menghormatkan seseorang yang ada pemimpin di rumahmu, jalanmu na'udzubillahi min dzalik jadi ta'ib, miring jalannya. Miring jalannya. Kenapa bisa miring nih? Kita diawalkan kenapa bisa miring? Karena nggak dapat ridho dari orang tuanya, nggak dapat ridho bahwasanya kita mau menuntut ilmu.
nggak dapat ridho dari orang tuanya. Ya, nggak dapat ridho dari orang tuanya. Gimana ilmu kita mau dapat kalau tidak dapat ridho dari orang tua kita? Waqa'il qasi'. Naudzubillahi min dzalik. Kalau sudah miring, ya, kalau sudah miring, setan di depan-depan maksiat bakal menunggumu. Naudzubillahi min dzalik. Ya, kita ingetin bahwasanya guru nih, anak bertiga di sini duduk habaib, ya, ada ustadz, ada orang-orang tua yang di depan antum lihatnya sekarang, ini hanya perantara dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini perantara dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajaran ilmu Allah dan menyampaikan ajaran ilmunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-bahilu man dzukirtu falam yusalli alaih. Barang siapa tidak disebutkan namaku tapi dia tidak bersalawat kepadaku, maka tandanya orang-orang pelit. Sallu ala Muhammad. Masya Allah. Hakada. Ya, ini khusus al-mar'ah. Apa hati al-mar'ah? Apa khusus hati al-mar'ah? Ini al-mar'ah. Ini kita buka tentang hukum-hukum, ya, di tentang bulan Muharram, tapi kita buka serepet dikit tentang ilmu fikih. Al-mar'ah, yaitu al-mar'ah itu adalah seseorang perempuan. Ini ilm, ya, yang harus kita buka. Karena ana diperintahkan sama guru ana, Habib, bukakan ilm. Semuanya habaib, samping kanan ana, samping kiri ana, samping kanan kiri, karena ilm yang kita harus bahas. Khusus al-mar'ah, antum sering datang ke tempatnya majlis-majlis yang penuh indah. Ya, tempat majlis yang begitu nikmat, tempat majlis yang antum bahwasanya antum nyaman. Tapi di situ antum harus tahu tentang kemuliaan diri antum sendiri. Ya, jangan pergi majlis taklim doang, ada laki nyampe ke laki, ya, nyampe ke laki nggak salaman. Ini yang ana sering contoh bahwasanya ibu-ibu banyak banget pergi majelis taklim, wah begitu mewah, pergi taklim, pergi ini, pergi itu, keretak-keretok, masih galil sama siapa? Lakinya. Ya, ini yang kadang-kadang ya, ibu-ibu sedikit ngumpi, sedikit gerumpi, sedikit gerumpi, sedikit gerumpi. Kalau nggak gerumpi ngomongin orang udah, enggak rijal, enggak harim. Ya, naudzubillahi min dzalik. Nih yang nanggung dosanya laki, Bu. Ya, yang nanggung dosanya seorang laki-laki. Kita yang gosip, yang nanggung dosa bukan kita, laki kita yang kulul haq walau arraisun. Dia yang nanggung dosa. Kenapa dibilang? Gimana Ustadz? Banyak orang bertanya sama anak-anak yang mau hubungannya firaq. Apa itu firaq? Mau cerai. Tapi alhamdulillah yang selalu hubungin Hana nggak jadi cerai. Ya, kenapa? Bahwasanya Beb ini gimana, ini gimana, ini gimana. Kalau sudah bahwasanya harim ente nggak mau ikut ente lagi, ya itu kita ikut zaman Nabi Nuh. Apa di zaman Nabi Nuh? Al-mar'u wa syai'ul sakan, al-waladu saqi'ul masan. Ya, kata Allahnya, sampai Nabi Nuh bertanya sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, gimana ini keluargaku, mau aku bawa kemana keluargaku, ya Allah, ridhokanlah bahwasanya dia menuntut ilmuku. Tapi kata Allah, la yannu, la yannu. Sampai 3 kali Nabi Nuh bertanya sama Allah, kata Allah apa? La yannu ila zahiru ila al-batinu ila zahiru dahalun nar. Kata Nabi Nuh, kata Allah, wahai Nuh, istrimu, keluargamu akan aku masukkan ke dalam api neraka karena tidak mau dengan omonganmu. Dan akhirnya Nabi Nuh udah minta sama Allah, siapa yang masuk di saat itu? Di zamannya Nabi Nuh bisa membuat kapal dengan musibahnya tsunami yang begitu besar. Siapa yang ikut Nabi Nuh? Itu adalah ummati, ummati, ummati. Yang mengikuti, yang masuk itu adalah umat-umatnya baginda, umat-umatnya Nabi Nuh. Masuk ke dalam kapal, manusia, binatang, semuanya masuk oleh Nabi Nuh.
Nah, di sini bahwasannya kita ambil bahwasannya ya seseorang perempuan juga dia banyak menanya, "Beb, laki aneh begini, dia meninggalkan dosa begini. Laki ente mengakukan dosa di luar rumah itu urusan dia. Ridhonya seseorang istri itu masih ada di ridhonya seseorang laki." Ya, ala kulli hal semuanya kita ikutin ajaran-ajaran. Ya, ajaran. Nah, di saat bahwasannya ya seperti kita yang belum zuhud, kita bimbinglah diri kita ini, kita cinta sama majelis taklim, kita bimbing diri kita ini gimana caranya kita menjadi orang alim, gimana caranya kita nggak usah jadi orang alim, gimana caranya Allah ridho dan orang tua kita ridho, bahwasanya kita jalanin tentang majelis taklim. Nah, ini yang kita harus tahu semuanya. Jangan sering datang ke majelis tapi Allah nggak ridho. Jangan sering kemana-mana Allah nggak ridho. Kita harus minta ridho. Pertama kita keluar dari rumah, mintalah ridho kepada Allah, mintalah ridho kepada orang tua. Kenapa? Al jannatu tahda aqdamil ummah. Gimana caranya kalau kita mau nyenengin orang tua kita? Dengan cara apa menyenengin orang tua kita? Tahu nggak selama ini orang tua kita udah senengin belum? Gimana caranya menyenengin orang tua kita? Jangan lupa di saat habis sholat, Rabbirfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kecil. Ini kecil. Tuh, dia tahu. Kecil katanya. Rabbirfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini kecil, tapi nggak pernah dilakuin sama orang. Lupa. Padahal kecil. Apa? Barang siapa yang mendoakan orang tuanya dengan Rabbirfirli wali walidayya, walaupun orang tuanya masih ada, walaupun orang tuanya enggak ada, niscaya Allah ridho sama tu anak. Karena apa? Berkah dia taif, berkah dia jalan bil tariq bisyaiq bil taif, maka dia lurus jalannya. Jalan lurus. Oke. Jalannya lurus. Ya, jalannya lurus. Enak. Dengan apa? Dengan ilmunya kita. Dengan Allah kita menuntut majlis di mana-mana, Allah ridho sama kita. Nah, di sini bahwasanya kita harus apa yang kita harus buat di dalam kehidupan untuk mengetahui bahwasanya sebagaimana jauhnya ilmu Allah dan sebagaimana jauhnya ilmunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita doain, dekatin para guru. Ya, dekatin para guru. Dekatin guru-guru kita. Ya, kita tahu cari ilmunya. Dulu anak punya guru yang murabbi ruhi Abu Yahya bin Ahmad Naufal bin Abdullah Al-Kaf. Murabbi anak pernah ngomong, kalau ente ketemu satu guru di luar mana, ente godot ususnya. Kok dibilang usus digodot? Ada apa nih digodot usus? Ente korek tuh, godot. Ente udah habis sampai tuh guru udah sumpah. Ketemu ente mulu sampai guru udah ngusir ente, baru ente keluar. Berarti tuh guru udah habis ngasih ilmunya semuanya. Jangan nemplok ke sini, nemplok ke sini, nemplok ke sini, nemplok ke sini, nemplok ke sini. Banyakan nemplok kagak tahu berkahnya. Maka yang bilang tadi apa, bahwasanya tahu pakaian sunnah tapi hatinya kagak tahu ada yang sunnah apa kagak. Ya, kagak tahu hati kita mau sunnah tapi kita nggak tahu apa yang kita jalanin nih. Kita jalanin melakukan sunnah baginda Rasulullah. Ya, melakukan sunnah baginda Rasulullah, tapi kita nggak tahu hati kita. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, lanjut apa enggak? Lanjut. Hah? Lanjut. Beneran lanjut apa enggak? Lanjut. Lanjut enggak? Lanjut. Yang benar. 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 Lanjut. Agak ngantuk? Enggak. Benar. Benar. Ya. Ya. Ya, kita lanjut ya. Ini bahwasannya Anda buka tentang sejarahnya hadis kursi. Ini kalau udah baca hadis kursi berarti hadis yang bahwasannya ini hadis Al-Quran. Ya, kalau hadis kursi itu adalah ada Al-Qurannya, ada hadisnya. Ya,
man jalihul fil ma'asiyatikum illa sagir wal kabiru ila dha'il bil aswadin mujahharati. Kalau ada umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada makhluk kata Allah Subhanahu taala yang melakukan bahwasanya maksiat kecil atau maksiat besar, setiap dia maksiat kepada Allah dan setiap dia keluar dari amar ajaran Allah, maka Allah tempelkan tinta hitam di dalam hatinya, dan Allah tempelkan satu tinta hitam di golibihnya. Apa golbih? Hati. Setiap kita maksiat kecil, setiap kita maksiat besar, itu Allah selalu tempelkan. Allah selalu tempelkan titik pena hitam di dada kita. Kenapa? Kenapa bahwasanya? Ini yang dibilang azab. Ya. Kenapa dibilang azab? Karena bahwasanya itulah yang kita nggak sadarin. Apakah azab itu perlu Allah bukakan? Enggak. Tapi azab itu bahwasanya itu yang kita buat diri sendiri. Ada nggak di saat kita lagi mendengarkan bahwasanya di zaman sekarang kita lagi dibohongin sama dunia, yang dikit-dikit covid, dikit-dikit covid. Tapi ada nggak hati kita nih? Ada zok nggak? Nih hati kita ada rasa takut nggak? Setiap hari aneh tinggal di Depok, setiap hari subuh mau zuhur mau asar dengar kullun nafsin za'iqatul maut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Setiap hari aneh dengar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Anda enggak bahwasanya kalau kita ada hati yang cinta sama Allah dan cinta sama baginda Rasulullah, kita dikasih zok. Apa zok itu? Tarikan yang begitu takut sama Allah Subhanahu taala. Kenapa? Ada nggak rasa selama ini kita takut, ya Allah, ini banyak banget dengar kabar innalillahi, jangan sampai kita, ya Allah. Ada nggak ngerasa kita takut, kita mau menjerit sama Allah, kita mau dekat sama Allah? Ada nggak pikiran begitu? Hah? Nggak ada, karena sering maksiat dititik sama Allah Subhanahu taala tempelan tinta hitam tadi. Gimana caranya? Ini anak kasih caranya. Yang kita tampak sadar, kita bikin maksiat ini kecil atau kabir, besar. Gimana caranya? Setiap ini kalam Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, setiap engkau ba'da salat, bagaimana ba'da salat ini selalu engkau tempelkanlah tanganmu ini di dadahmu. Setiap engkau habis sholat, bacalah alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka allati anqadha dhahrak. Niscaya di saat engkau baca, engkau halus dadahmu ini, niscaya tinta hitam tadi akan melumer. Lama-lama batu kalau kena air bakal tipis. Nah begitu juga kalau engkau membanyak membaca alam nasrah, kau taruh tanganmu ini, kau tempelkan di dada ba'da sholat, insya Allah di saat engkau mendengar kalam wali min awliya Allah, di saat engkau mendengar zoknya ada nama baginda Rasulullah, udah ngantuk nih kayaknya. Beb udah ngantuk, Beb Zan udah ngantuk nih. Oh belum, Beb? Ya. Nah di sini bahwasannya ya ada hati kita di saat nama baginda Rasulullah, di saat nama Allah, di saat mendengar gosidah yang begitu indah, kita ada hati yang bersih, bosnya pengen nangis. Itu keluar sendiri rasanya. Itu kenapa? Bahwasanya Allah kasih zok yang begitu indah, al-jamalul qalbu, al-qalbu jamal. Allah udah kasih bahwasanya hatimu seperti apa? Bagusnya begitu indah. Dan bagusnya hatimu seperti aku memandang bahwasanya pandangan hatinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ingat bahwasanya kita jauhin. Ya, bahwasanya engkau semuanya yang hadir di sini, ya,
Niatin apa? Di saat kita datang majelis ta'lim, niatin yang baik. Di saat kita keluar rumah, niatin yang baik. Kita keluar kemanapun jalannya, niatin yang baik. Karena insya Allah Allah ridho. Kalau sudah Allah ridho, orang tua ridho, baginda Rasulullah ridho, ila yaumil akhir, ila hayatun bil mauti, insya Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau Allah, kalau orang tua kita sudah ridho, Allah sudah ridho, baginda Rasulullah ridho, engkau menjalankan bahwasanya di dunia ini begitu nikmat. Illa yaumil qiyamah, ya illa entar hayatmu bakal menjemput oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggal, insyaallah tuh orang bisa mengucapkan la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Ini ilmu semuanya. Ya, ingatlah bahwasanya kita balik lagi di bulan Muharram. Ya, ingatlah banyak yang harus dilakukan di tanggal 10 Muharram, dan besok jangan lupa yang bisa puasa karena kita menjalankan sunnahnya baginda Rasulullah. Ada asua habisnya kita puasa Asyura ya 9-10 puasa. Di saat apa manfaatnya? Ya, apa manfaatnya orang tanggal 10 kok banyak banget, banyak disuruh sama baginda Rasulullah asyidiku sedekah. Al hayatu bil sarami ilal mauti wal haya. Engkau disuruh sama Allah Subhanahu wa taala di tanggal 10 itu, ya di tanggal 10 itu bahwasanya apa? Di tanggal 10 Muharram engkau ziarahin orang-orang alim udah mati yang masih hidup, maupun sudah mati yang masih hidup. Engkau kasih hadiah kepada anak yatim, engkau hulus kepalanya, minta doa kepada anak yatim. Masih banyak lagi ya, kita harus apa? Masih banyak lagi. Yang ini tadi sudah 5 sebutin, masih banyak lagi. Nah disinilah bahwasanya kita harus jalanin sedikit demi sedikit. Jangan kita duduk sunnah mentang-mentang puasa, sholat kagak, apa-apa kagak, bangun sore tinggal full makan. Yang penting puasa, ikutin juga. Kita puasa ikutin. Nah ikutin yang diajarin. Oh sedekah, kasih orang 2.000. Ketemu anak yatim, kita nggak bisa ada duit gocengan, kasih goceng, elus palanya. Allahumma sholli ala Muhammad, tadoain. Karena mustajabud doa. Ya, ya. Kita nggak ada, ajak teman kita yang nggak lagi sibuk, yuk ziarah yuk ke makam wali min auliya Allah. Ya ziarah kita ke makam wali. Ya ziarah ke makam wali. Kenapa? Di zaman sekarang pernah dengar nggak wali itu nggak ada? Yang sudah meninggal tetap meninggal. Dan na'udzubillah min dzalik, yang ngomong yang sudah meninggal tetap meninggal. Ya. Nggak perlu wali, orang tua ente pun masih hidup. Kalau sudah mati masih hidup, apalagi wali min auliya Allah. Ya. Nah di sini bahwasanya orang yang nggak tahu, nggak pernah belajar, tapi dia langsung mematahkan bahwasanya wali itu nggak ada. Ya. Allah itu ada nggak? Ada. Hah? Ada. Ada. Bagaikan contoh, Allah itu ada. Emang Allah ada? Di mana tempatnya Allah? Hah? Di mana? Di langit. Ya. Laulaka ya Muhammad ma khalaqna. Kalau tidak kuciptakan nurnya Nabi Muhammad, kalau tidak kuciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak kuciptakan bumi dan langit ini. Orang kadang-kadang bertanya sama anak, Habib Allah di mana? Anak langsung tampar ke orang. Anak tabok tuh orang. Kok ditabok, Beb? Ngerasa nggak sakitnya? Ngerasa? Ngerasa? Oh iya. Aneh nggak ngerasa. Aneh nggak ngerasa sakitnya ente. Nah begitu juga Allah. Begitu juga Allah. Kita nabok orang, yang sakit dia, yang ngerasain dia, tapi kita nggak ngerasain. Begitu juga Allah. Kita ngerasain adanya Allah. Gimana caranya ngerasain adanya Allah? Allah selalu kita kasih sakit.
kasih kita sakit, ditegur Allah. Oh, ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala, ane dikasih sakit. Kadang-kadang kita dikasih ngalit ngeluh. Jangan, kita dikasih sakit ini adalah apa? Mukjizat dari Allah yang menegur kita bahwasanya kita dikasih sakit. Ya, kita dikasih sakit, kita turunin dosa kita oleh Allah Subhanahu taala. Ya. Ya, ini masih banyak begitu indahnya tentang pelajaran ilmunya Allah dan pelajaran ilmunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan lupa ya pesan Al-Faqir bahwasanya kalau antum istiqamah khairu min alfi karamah, insyaallah bakal tempat yang mana antum ngerasain karomahnya itu bakalan ada. Ya, bakalan ada. Orang yang sering istiqomah itu katanya ana sering istiqomah. Wah, ana di mana-mana istiqomah majelis. Jangan ngomong istiqomah di mana-mana majelis. Istiqomahin dulu ente beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala baru di majelis. Jangan pernah kita bahwasanya bangga tentang kita istiqomah, ana sering istiqomah di majelis. Percuma ente istiqomah di majelis tapi ente enggak pernah istiqomah di saat Allahu Akbar ente datang. Allahu Akbar, ente langsung jalan ke kamar mandi, ente sholat. Pernah nggak istiqomah begitu? Enggak. Main handphone, ntar masih ada waktu. A'udzubillahi min dzalik. Jangan kata Habib Salim bin Thah Al-Haddad, dia berkata, "Ar-ra'u bi ibadi ila Rasulullah, ar-ra'u ila Allah Subhanahu wa taala, ma yutallis sahun." Kalau engkau telah meremehkan Allah Subhanahu wa taala dengan perintahnya beribadah, maka di saat engkau sholat enggak sah. Apa contohnya? Contohnya satu, di saat bahwasanya kita, ya di saat satu bahwasanya apa kita ini sering, bahwasanya tanpa kita sadarin di saat Allahu Akbar nggak bergerak. Kadang-kadang kita diingetin sama umi kita, diingetin nak sholat dulu, ntar dulu dah. Kalau udah basah ntar tapi diremehin sama kita diremehin. Nah di saat kita remehkan kita sholat, kata Habib Salim bin Toha, itu enggak sah sholat antum karena antum telah meremehkan Allah Subhanahu taala. Oke. Nah di sini bahwasanya jangan pernah bilang istiqomah, jangan engkau bangga tentang kau datang majelis ini, majelis ini. Kita lihat, berkaca dulu diri kita. Siapa diri kita sebenarnya? Ngaca. Ane udah pantas belum dengan aneh ngomong istiqomah? Kalau kita udah pantas dengan ngomong istiqomah, baru kita istiqomah. Ya, baru kita istiqomah. Ya, baru kita istiqomah. Karena apa? Istiqomah itu berat. Ngomong kecil tapi berat. Antum tanya guru-guru antum, berat sekali tentang istiqomah. Tapi kalau orang sudah merasakan tentang istiqomah, alhamdulillah ala kulli hal, insyaallah kedepannya mendapatkan karomah yang luar biasa oleh Allah Subhanahu taala. Ya. Semoga dari sedikit aneh kalam ini ya banyak manfaatnya buat antum semuanya. Ya maafin Al-Faqir kalau Al-Faqir ada kata-kata yang salah dari alat Al-Faqir. Al-Faqir ucapkan salah ini dari Allah Subhanahu taala. Ya Al-Faqir minta maaf kalau ada salah ya, dan ana selalu mendoakan bahwasanya tentang majelis di tempatnya Habib Zain, di tempat Habibana, tempat Al-Yamin ini insyaallah selalu berjalan dengan lancar, selalu umurnya istiqomah, selalu apa yang diniatkan dalam muridnya yang diniatkan dihajatkan sama Allah Subhanahu taala maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu taala. Dan selalu yang datang ke majelis tempat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ridhokan dia dan pulang dari tempat majelis itu beliau mendapatkan ilmu futuhan arifin. Amin ya rabbal alamin. Hakadha minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.